Halo, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mendiskusikan lanjutan hipertensi yang episode yang lalu ya. Jadi kita sekarang bagaimana sih tentang hipertensi dalam kehamilan? Nah, ya, jadi khusus hipertensi yang terjadi pada ibu-ibu hamil. Nah, ya, yuk kita bahas tentang hipertensi dalam kehamilan bersama saya. Hipertensi dalam kehamilan yang sering disingkat dengan HDK itu adalah kondisi di mana tekanan darah ibu hamil itu meningkat melebihi batas normal, yaitu di atas sistoliknya 140, diastoliknya 90 mm/Hg. Jadi 140/90 di atas itu ya, namanya hipertensi dalam kehamilan pada ibu hamil. Nah ya, kondisi ini dapat membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya ya, dan biasanya muncul saat usia kehamilan sekitar 20 minggu atau lebih, dan bisa juga lebih awal dari 20 minggu itu timbul tiba-tiba hipertensi, padahal sebelumnya tidak ada hipertensi. Jadi waktu kehamilan tersebut ibu hamil diperiksa tensinya, ternyata tensinya di atas 140/90. Nah, jadi ada jenis-jenisnya Bunda, jenis-jenis hipertensi dalam kehamilan. Misalnya adalah satu hipertensi gestasional ya. Jadi hipertensi ini semata-mata terjadi selama kehamilan. Setelah usia kehamilan 20 minggu dan biasanya hilang setelah bersalin ya, udah hilang tensinya dengan sendirinya. Kemudian hipertensi kronis ya, hipertensi kronis itu adalah hipertensi yang terjadi sebelum hamil sudah ada hipertensinya ya, atau ditemukan sebelum usia kehamilan 20 minggu sudah ada, dan biasanya menetap sampai hingga beberapa bulan setelah persalinan ya. Hipertensi yang ketiga adalah hipertensi kronis disertai dengan superimpos preeklamsi ya. Jadi hipertensi kronis yang disertai dengan preeklamsia ini adalah kondisi di mana ibu hamil mengalami hipertensi dan tanda-tanda lainnya seperti pembengkakan pada badan, kaki, ekstremitas, protein dalam urin, dan adanya gangguan fungsi organ. Gejala-gejala yang ditemukan pada ibu hamil yang mengalami hipertensi dalam kehamilan seperti nyeri kepala yang parah ya, kemudian gangguan penglihatan ya, penglihatannya kabur ya, terus sensitif terhadap cahaya atau terjadinya gangguan penglihatan lain ya, kemudian nyeri perut bagian atas, sesak napas, pembengkakan pada tangan dan kaki serta wajah, kenaikan berat badan yang tiba-tiba, dan adanya protein ditemukan dalam air seninya atau urin. Nah sekarang kenapa sih terjadi hipertensi dalam kehamilan ini? Sebenarnya tidak diketahui ya kenapa penyebab terjadinya hipertensi ini pada kehamilan ya. Jadi ada beberapa faktor-faktor resiko ya yang bisa ditemukan sehingga terjadinya hipertensi dalam kehamilan ini, seperti riwayat hipertensi sebelumnya, kemudian usia kehamilannya itu di atas 35 tahun, kehamilan pertama, ada keluarganya yang hipertensi juga. Dan jangan lupa Bunda ya, berolahraga secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, sekarang apa sih yang terjadi, komplikasi apa misal terjadi hipertensi dalam kehamilan? Komplikasinya biasanya pada janinnya ya, pertumbuhan janin terhambat ya,
kelahiran bisa prematur, dan bisa jatuh ibunya ke dalam preeklamsia dan eklamsia. Eklamsia adalah kejang-kejang, gitu ya, gangguan fungsi organ, ya, hati, ginjalnya rusak, ya, pendarahan di otak, intracerebral, atau meningkatnya resiko komplikasi saat persalinan. Nah, itu dia gejala-gejala lain, ya, komplikasi-komplikasi yang bisa ditemukan ketika ibu mengalami hipertensi dalam kehamilan. Nah, sekarang bagaimana sih penanganannya hipertensi dalam kehamilan ini? Nah, penanganan hipertensi dalam kehamilan ini tergantung kepada kondisi dan tingkat keparahan hipertensinya. Antara lainnya biasa dilakukan, ya, pertama ya konsultasi dulu dengan dokter, sehingga nanti dokter akan memberikan penanganan yang sesuai dengan tingkat keparahan hipertensi pada bunda tersebut. Apakah perlu dirawat ke rumah sakit, ataukah perlu dengan mengecek rutin, jadi dengan obat-obatan di rumah, kemudian cek seminggu kemudian. Dan biasanya kalau sudah ditemukan hipertensi yang agak berat, ya, takut jatuh ke dalam preeklamsia dan usia kehamilan sudah mendekati 1 bulan, itu bunda yang ibu hamil dengan hipertensi harus dirawat di rumah sakit, karena kita takutnya terjadi komplikasi-komplikasi tadi seperti preeklamsia dan eklamsi. Jadi harus dilakukan pemantauan tekanan darah secara teratur, ya, pengobatan dengan obat-obatan jika diperlukan, ya, nanti kontrol lagi, konsultasi ke dokter. Kemudian jangan lupa bunda perubahan pola makan yang baik, gizi seimbang, banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan ubah gaya hidup yang hedon, yang minum alkohol, merokok itu di stop, tidak boleh lagi, ya. Istirahat yang cukup dan persalinan sebaiknya tepat waktu dan sehingga ibu dan bayinya sehat. Nah, ya, itulah bunda, ya, penanganan sedikit kita info tentang hipertensi dalam kehamilan. Ya, semoga info ini bermanfaat untuk bunda semua. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat bunda. Dah.